Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di ruang kedaulatan rakyat, di mana kebebasan berekspresi tak boleh dibungkam. Lihat, mematung. Artinya apa? Dan Prabowo pun membiarkan, tidak kemudian merangkum, menyuruh salaman, tidak ada, dibiarkan saja. Dan Gibran pun tidak berani untuk menjulurkan tangannya bersalaman dengan rakyat. Jangan-jangan, ini kan suasananya riuh sekali, jangan-jangan di kerumunan massa ini juga seperti biasa ada yang teriak-teriak, fu fu fa fa, fu fu fa fa, iya kan? Atau anak Mulyono, anak Mulyono. Boleh jadi, hanya nggak terdengar saja oleh kita dari kejauhan seperti ini. Katanya Pak Anies mau masuk kabinet Prabowo, Kang. Tampaknya sih begitu. Ini fakta apa hoax? Ada yang juga yang nanya begitu. Bang, fakta apa hoax nih? Mau tahu ini fakta atau hoax? Tunggu tanggal 20 Oktober. Ada nggak list namanya muncul? Anies Rashid Baswedan, Menteri Pendidikan. Kalau gabung ya nggak apa-apa, karena kan sudah nggak ada oposisi, semuanya bergabung. Nanti siapa dong fungsi checks and balance-nya? DPR. Apa yang masih bisa diharapkan DPR? Ya anggaplah tidak bisa diharapkan. Ya kita ini civil society yang kritis, kita akan terus mengkritisi, kan begitu ya. Kenapa Pak Anies tidak boleh jadi menteri? Ya hak dia dong. Karena kalau dia betul jadi menteri, saya yakin beliau diminta, ya, bukan melamar. Ya karena yang melamar ada juga, banyak juga tuh yang ngasih CV segala macam. Lewat orang-orang jalur yang bisa masuk ke Prabowo. Tapi saya yakin Anies tidak. Dan pertimbangan Prabowo Subianto untuk menarik Anies Baswedan ini kan semakin menguatkan apa yang dimaksud dengan Zaken kabinet zakennya Prabowo. Artinya kabinet yang diisi oleh orang-orang profesional yang punya kompetensi, ya. Saya kira itu respon saya. Kodari bisa ditangkap nggak tuh bikin onar apa Kodari? Aduh, dari Fufu Fafa lahir Samsul. Apa bukan Samsul dulu ya? Alhamdulillah efek sholawat asgil yang kita lantunkan terus berjalan kepada mereka-mereka yang zolim. Allahu Akbar. Gibran digantikan oleh Puan, Anies masuk kabinet, Jokowi dan keluarga diperkarakan sampai tuntas. Ya, sepakat ya. Bagus juga nih analisanya ya. Keluarga Mulyono harus diadili, otomatis Gibran akan lengser. Gibran bisa lengser tanggal 10 Oktober ini. Karena tanggal 10 Oktober ini akan ada putusan PT UN untuk dari gugatannya Gayus ya, bukan Gayus itu yang ditangkap orang pajak, bukan. Gayus Lumbon kalau tidak salah, pengacaranya PDIP yang menggugat. Wis cetha welo-welo Fufafa itu Gibran. Sudah jelas sekali ya. Pulang dari Jepang setelah berguru dengan kakek Sugiono. Oh, siapa itu kakek Sugiono? Siapapun pemilik akun ini sebenarnya sedang memperlihatkan cermin kualitas diri, dan sebatas itulah kualitas. Kita pernah cek, bahkan bukan yang Fufu Hafa saja, akun Twitternya Gibran ya, saya baca itu dari atas sampai bawah terus, itu nggak ada tuh yang isinya statement atau buah pikiran, yang nggak ada. Yang ada ya maaf saya salah, atau selamat hari raya ini, selamat hari raya, gitu-gitu doang. Ngeri kalau dibandingkan dengan Muhammad Hatta ya, wakil presiden pertama kita, yang mainannya adalah buku. Kalau Gibran bukunya nggak ada, yang ada adalah mainannya. Aduh.
Yang berani nggak ada lain ODGJ. Wow. Unggahan Papa bersifat pelecehan. Ya, dan oke, coba kita mulai melakukan analisa. Kenapa aparat tidak merespon tentang Fufu Papa yang menggoncangkan jagat politik Indonesia? Ya, tanggung belum 20 Oktober. Saya yakin setelah 20 Oktober ini akan diusut. Yakin. Dan yang merasa sakit hati, kecewa, marah juga akan bicara nanti setelah 20 Oktober. Jangan sampai oncom apek begini jadi wapres. Aduh, bocah beler. Suatu saat di penjara kena tuh. Oke. Dasar kere munggah meja. Maksudnya apa ya? Munggah meja. Sidang PT UN kira-kira dikabulkan nggak, Kang? Gibran tak jadi dilantik. Saya kira keputusannya di hari-hari ini. Apalagi kalau ada pertemuan Pak Prabowo dengan Megawati besok misalkan atau lusa sebelum tanggal 10 lah. Ini pasti mempengaruhi apa yang akan diputuskan oleh PT UN. Saya secara pribadi ini saya menduganya begitu. Ya kita lihat saja bagaimana fenomena yudikatif selama ini yang selalu memunculkan keanehan-keanehan hasil lobby-lobby. Kan begitu ya. Kalau tanggal 10 dikabulkan, ya sudah batal. Tidak sah pencalonan Gibran. Maka yang dilantik hanyalah Prabowo Subianto. Samsul dan Gibran Fufu Papa jangan sampai dilantik ya. Berani tanpa perhitungan itu nekat. Nekat itu ada dua. Pertama dia memang pemberani, kedua dia orang tidak waras. Wah. Saya masih beraninya nyebut yang pertama, yang kedua ya ini harus diperiksa dulu sama psikolog dan psikiater ya. Bener nggak nih? Bismillah, Allah batalkan pelantikan Gibran. Dan yang menarik adalah bahwa apa yang menjadi fenomena hari ini, Fufu Papa ini sudah memuluskan jalannya bagi Pak Prabowo Subianto untuk membersihkan pemerintahan ke depan dari anasir-anasir negatif, dari pengaruh-pengaruh Mulyono. Iya kan? Ada alasan untuk membersihkan Mulyono dan kroni-kroninya. Sehingga pemerintahan ke depan betul-betul steril. Yang steril banget mungkin nggak bisa ya, namanya manusia. Tapi minimal bisa lah gitu ya, ditekan serendah mungkin, diminimalisir. Semua sendi kehidupan berbangsa dan bernegara dengan sengaja dirusak oleh ijazah palsu secara sistematis, terukur, masif, dan brutal. Oh, pemburu. Ya, sepakat. Tapi kan kejahatan itu tidak ada yang sempurna. Pasti ada celah-celahnya. Contoh misalkan, bagaimana foto yang dikatakan Jokowi, pada konon kata banyak orang itu Hari Mulyono, itu ada di semua. Di buku reuni fotonya itu hitam putih ya, di ijazah UGM, di ijazah SMA kalau nggak salah. Padahal foto dulu tuh nggak boleh pakai kacamata katanya. Itu titik-titik yang kemudian bisa dimasuki juga ya, tuntutan-tuntutan sudah banyak masuk. Dan tanggal 8 adalah hari pertama sidang gugatan IBHRS kepada Jokowi atas rangkaian kebohongan yang dilakukannya. 10 tahun berkuasa, Mulyono berusaha membangkrutkan perekonomian dan memiskinkan rakyat Konoha. Siapapun tokoh-tokohnya yang dilecehkan tidak merasa tersinggung. Yang penting berada dalam kekuasaan, karena kekuasaan paling penting dan utama. Tuh disindir tuh sama Adnaji tuh. Gimana Pak SBY? Kok diam aja? Badan Intelijen Netizen, iya bener, dahsyat sekali kan Badan Intelijen Netizen ini. Hitungan jam langsung bisa memberitahu semua rakyat dunia maya. Saran saya yang selevel dengan Gibran adalah M. Kodori. Maka sebaiknya Gibran digantikan oleh M. Kodori saja. 11-12 atau hari gitu banyak. Ya Puan oke lah ya. Sambil menarik PDIP ke pemerintahan kan begitu. Fufu Papa itu memang kelainan sejak lahir. Oh iya begitu ya. Tengil ya muka Samsul. Waduh, mau komen apa ya bingung. Nggak usah komen nggak apa-apa.
Doakan saja kalau Bu Papa batal dilantik ya tanggal 10 gugatannya dikabulkan. Gitu ya.